Selamat malam teman-teman, ketemu lagi di Beta Bung Redi Walang Bacarita. Pemainnya masih Messi ya? Messi. Lionel Messi. Sampai detik ini belum ada pemain pengganti. Memang seleksi untuk mencari pemain ini sangat sulit, Bapak. Memang sekarang ini belum musim transferan, Bapak. Jadi sebulan atau bulan transferan itu kalau tidak di awal tahun berarti akhir tahun. Nah, kita masih di pertengahan tahun, Bapak. Oke. Ya. Oke, yang menarik itu beliau ini senang dengan pemain bola Argentina itu ya? Argentina. Apa yang membuat Bapak itu, kan klub bola yang lain, pemain yang lain juga bagus. Tapi kita memulai dari klub bola dulu. Apa perbedaannya antara fans Bapak dengan, kan Argentina kan? Apa bedanya dia dengan klub-klub yang lain? Perbedaan dari segi mananya ini? Dari mainnya, kualitas pemainnya, ya sampai membuat dia ini kalau begini, kalau cewek itu banyak cewek cantik gitu loh. Tapi kok dia ini yang gue suka begitu kan? Sama kan bola kan juga begitu. Kenapa sampai Argentina itu Bapak jatuh cinta begitu loh? Apa mungkin karena faktor soal lahiran dan hidup kita itu di zamannya gitu ya? Gimana itu maksudnya ceritanya? Karena memang waktu kalau dari tahun 90-an gitu ya, 90-an sampai itu kan siapa sih yang nggak tahu soal masalah Pele, siapa sih yang nggak tahu soal Maradona? Nah, ini kan kedua pemain terbaik dunia gitu ya, yang hari ini menjadi legenda gitu ya. Dari kedua negara Amerika Latin gitu ya, Brasil dan juga dengan Argentina. Nah, memang kalau misalnya kita di kampung-kampung itu cuma dua negara ini yang kita kenal, karena memang tadi ikonnya adalah Maradona dan juga dengan Pele. Jadi kalau silakan memilih, kalau tidak memilih Argentina berarti milihnya Brasil. Gitu. Apa Pak? Terus? Jadi menariknya adalah kedua ini Argentina ya spesifiknya. Iya kan Bapak suka dengan Argentina toh? Argentina yang pertama kegantengan gitu ya, itu privilege-nya. Privilege Argentina, pemain Argentina adalah ganteng ya, ganteng mereka, ganteng, lalu main bolanya bagus gitu. Jadi itu adalah saya kira kalau dalam konteks sepak bola itu kan orang akan menggemarnya kan begitu. Permainannya yang bagus kan begitu. Nah, itu kan bisa menjadi simple dan motivasi buat kita untuk memang kalau misalnya kita pecinta bola kan bisa melakukan dan bisa bermain sebagaimana mereka gitu. Nah, apalagi ini adalah negara-negara yang kemudian jaya. Argentina tahun kemarin kan baru ngambil Piala Dunia kan. Iya. Jadi memang ini adalah luar biasa. Orang mereka itu industri sepak bolanya sudah maju sejak dahulu gitu. Dan saya kira buat kita misalnya bangsa Indonesia memang yang kita dalam upaya untuk memajukan industri sepak bola kita memang harus negara-negara seperti ini yang kita tengok gitu. Jadi kemarin main sama Indonesia itu sudah benar itu? Sudah benar ya. Jadi itu sesuatu yang menjadi kebanggaan. Bukan hanya saja kita sebagai fans Argentina, bukan, tapi sebagai bagian daripada bangsa ini Indonesia gitu loh. Karena tidaklah mudah untuk mendatangkan Argentina, negara yang barusan memenangkan Piala Dunia di tahun kemarin gitu. Yang rating FIFA-nya kan nomor 1. Oh, dia rating. Iya. Kita kan 149 kalau nggak salah. Masih ada 100 gitu. Artinya jauh banget kan gitu. Beda ratusan. Bangetnya gimana banget? Bangetnya pakai atas jet banget. Gitu. Nah, jadi itu sesuatu yang memberikan satu angin segar buat kita, bahwa harapan kita tentang kemajuan industri sepak bola Indonesia itu ada gitu. Makanya saya lebih justru memilih Pak Erick Thohir menjadi ketua PSSI untuk mengatur industri sepak bola ketimbang harus mengambil andil dalam urusan politik praktis. Masuk itu barang. Iya. Oh, jadi Argentina selain pemainnya tadi, apalagi yang membuat Alhamsi itu suka betul itu sama Argentina selain tadi itu ya? Iya.
Apakah karena mereka memang- sering dapat juara atau bagaimana? Ya tentu, ini adalah negara-negara yang kuat ya. Kalau misalnya di Amerika Latin itu kan dikenalnya kan ada Argentina, ada Brasil gitu kan. Nah, dua negara ini yang menjadi ikon dari Amerika Latin, CONMEBOL itu, zona CONMEBOL. Nah, tentu apa namanya, siapapun juga bakalan menaruh kecintaan di antara kedua negara ini, terserah mau Argentina apa Brasil gitu. Nah, sama halnya seperti misalnya di negara Eropa kan ada banyak tuh, misalnya kan ada Spanyol, misalnya ada Italia, Prancis gitu. Nah, itu negara-negara banyak. Kalau di misalnya EVA itu masuk di kalau di EVA itu masuk itu kayaknya itu Australia kan. Oh, iya. Tinggal lepas jangkar lah masuk ke Australia itu. dia dekat dengan Sera juga. PS Sera. Iya. Masih satu daratan toh. Dia beda daratan. Tapi di zona waktunya sama. Iya. Itu kalau dari laki-laki ke ganteng. Cewek-cewek Argentina itu ganteng gak sih? Cantik gak sih? Cewek-cewek. Cowoknya aja ganteng, apalagi ceweknya kan. Beda sama Eva ya. Oh, beda sama ya. Tapi Eva cowoknya ganteng-ganteng, misalnya ada Salim, ada Salim Maketi. Oh, iya. Iya, sama kayak dari Sera juga, ada Kenab. Iya, kalau saya itu saya nggak tahu ya. Itu agak sombong kali, nanti di komentar aja. Saya tuh nggak suka itu nonton bola. Apalagi negara-negara luar ya. Tapi saya suka tuh main bola. Makanya dalam perhelatan persepak bolaan di negeri ini atau Piala Dunia sekalipun, saya malas. Lebih baik memilih nonton FTV daripada nonton bola. Gitu. FTV ya, bukan film India kayak apa ya. Saya mas paling senang kalau misalnya ada klub sepak bola, misalnya Barcelona, Paris misalnya, apa namanya, PSG gitu ya. Oh, itu nggak bisa tidur Pak. Kalau mainnya subuh saya nggak bisa tidur sampai dengan subuh, selesai main baru bisa tidur. Gitu. Entah itu sudah menjadi habit ya, sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu. Nah itu. Dan saya kira semua orang hampir punya kebiasaan seperti itu. Tapi mungkin bisa diatur gitu saat bisa tidur, tapi nanti bangun. Tapi maksudnya kebiasaan dia saat timnya dia main, dia bakalan tetap nonton begitu. Iya, dan memang kalau bicara soal bola ini kan banyak ya, di mana bukan di Indonesia aja. Semua orang punya fans dan semua orang luar biasa. Ya, benar. Orang berantem ini ketika bola mereka menyatu. Ya, dan memang kehadiran sepak bola itu kan itu, federasi sepak bola dan permainan sepak bola adalah untuk menyatukan, mengeratkan gitu ya. Perbedaan tadi ya. Ya, menyatukan perbedaan dan mengeratkan persaudaraan. Dan menghapus makanya yang paling kita kecam dan kita sayangkan adalah ketika kemudian ada tragedi-tragedi kemanusiaan terjadi di dalam dunia sepak bola. Karena itu berlawanan dengan konsep sepak bola itu hadir. Sepak bola itu hadir adalah untuk menyatukan bangsa. Ya. Menyatukan yang berbeda dan mengeratkan yang sudah ada gitu kan. Nah, jadi solidaritas, sportivitas itu paling sangat dijunjung di dalam dunia sepak bola. Makanya kita kecam adalah soal urusan adanya aktivitas-aktivitas ataupun aksi-aksi kemanusiaan yang terjadi di dalam sepak bola. Indonesia punya catatan besar Pak dalam urusan ini. Tapi waktu itu ketua presiden bukan Erick Thohir. Ya, waktu itu bukan Erick Thohir. Makanya saya bilang Erick Thohir ini harus tetap ada untuk memperbaiki ini. Nah, justru karena permasalahan ini gitu ya, Erick Thohir itu sampai kemudian lelah, capek dalam mengurusi dan mempertahankan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 kemarin kan. Nah, itu kan salah satu alasan di mana FIFA itu kan mencabut tuan rumah Indonesia sebagai tuan rumah U20 itu kan salah satu pertimbangannya kan adalah soal masalah tragedi Kanjuruhan Pak. Nah, ini adalah salah satu kanjuruhan dan terbesar di dunia lah.
gitu, karena memang ratusan orang meninggal di dalamnya, dan yang melakukannya ini adalah oknum-oknum dari pihak kepolisian, menembakkan gas air mata yang dimana itu melanggar prosedural ya gitu. Akhirnya ya saat pertimbangan-pertimbangan itulah kita dicabut. Makanya dengan hadirnya Pak Erick Thohir di situ dengan punya segudan pengalaman yang skalanya internasional, kita mengharapkan agar industri sepak bola Indonesia itu bisa ditata lagi dengan baik, sehingga Indonesia bisa maju ke depannya dengan industri sepak bolanya yang maju, sehingga bisa menyamai negara-negara yang maju, barangkali misalnya sebagaimana Argentina, Brazil, Spanyol gitu ya, dan negara-negara lainnya yang di luar sana yang maju dengan industri sepak bolanya. Apa namanya? Argentina itu adalah negara yang kecil, Pak. Ya kan, negara yang kecil, ketika dibanding dengan Indonesia sudah terlalu amat sangat besar ketimbang dia gitu. Dia mirip Pulau Seribu kali. Iya. Ya, kecil lah dia kan. Tapi dia itu terkenal internasional gitu ya. Di mana saja orang kenal, bahkan orang fans dengan dia. Kenapa? Karena soal industri termasuk sepak bola. Alham. Iya, termasuk saya, Pak. Gitu. Makanya kemarin waktu Indonesia bermain dengan Argentina, itu di lain sisi saya bangga karena Argentina bisa bermain di Indonesia. Di lain sisi saya seolah-olah gitu ya, yang penggemar Argentina ini merasa ini adalah bagian daripada upaya untuk membenturkan antara nasionalisme kita dengan fans kita gitu. Bisa. Jadi bola ya. Apalagi yang kurang menurut Alham si sepak bola kita ini? Yang pertama adalah memang Bapak ini kan begini, ini mohon maaf teman-teman, ini biasa ditanyain, ini kan pengamat ya. Tapi bosan juga kita sama pengamat bola kita, kan kadang-kadang ngamatinya salah. Banyak salahnya. Namanya saja mengamati gitu ya. Maka lebih baik kita tanya ke fans saja. Apa yang salah ini? Betul. Sejauh ini saya juga mengikuti, saya juga punya fans klub dalam negeri. Oh iya, kalau dalam negeri ya mana? Saya Persija justru. Kenapa bukan Persipura? Karena memang Persija itu kan dulu ya gitu, itu ada banyak juga anak-anak Maluku gitu ya, banyak di dalam, misalnya siapa namanya, Ramdhani Lestaluhu gitu ya, yang sudah kemudian ke Bali United gitu. Nah gitu, jadi memang dalam negeri kita support, cuman ada banyak kekurangan dalam urusan industri kita gitu, sepak bola gitu, banyak. Yang pertama adalah soal masalah sportivitas kita. Nah, sportivitas inilah yang masih kurang. Jadi solidaritas kita di dalam urusan sepak bola Indonesia ini kan masih kurang. Nah, bukan hanya saja dari supporternya, Pak. Supporternya sudah kurang sportivitas, pemainnya pun juga. Nah, makanya yang kita dorong adalah sportivitas harus tetap dijunjung, dan mental para supporter dan pemain ini harus diperbaiki gitu. Karena rusaknya mental itu akan mempengaruhi tentang laju kemajuannya industri sepak bola kita. Nah, itulah yang kemudian kita dorong gitu. Biar sejak hari ini dan kedepannya pemain-pemain kita pertama ya harus dibekali dengan mental-mental yang baik. Nah, kita beruntung dan kita bersyukur ajang AFF kemarin kemudian kita menang gitu ya. Ini mengindikasikan bahwa kita punya mental yang baik dan kita punya ada satu upaya perbaikan, ada shifting di dalam urusan sepak bola kita, sehingga kemudian kita dapat bisa melaju dan memenangkan AFF kemarin kan. Jadi iya betul. Maka tahun ini sebenarnya kita dapat dua hal. Surprise luar biasa buat negeri ini. Yang pertama adalah bola itu, AFF itu. Yang kedua adalah penyanyi Indonesia yang siapa namanya? Putri Aryani. Jadi selain bola, musik juga jadi memberikan kado istimewa ya di tahun 2023 ini untuk negeri ini, luar biasa. Betul. Jadi itu harapan-harapannya ya kepada. Ya, harapan. Kalau untuk sepak bola itu, jadi makanya hadirnya Pak Erick Thohir di dalam tubuh PSSI itu
Oh, itu memberikan angin segar bahwa urusan politik kepentingan di dalam urusan politik kepentingan politik kekuasaan di dalam PSSI itu harus segera dan memang bisa diatasi dan dipisahkan antara politik kekuasaan dalam PSSI dan urusan sepak bola. Sehingga urusan politik kekuasaan ini tidak memberikan impact buruk terhadap sepak bola kita. Nah, makanya ketika selesai di dalam ini, ya udah selesai di situ, jangan diberi lagi ke sini gitu. Makanya Pak Erick Thohir ini sosok yang luar biasa. Ya makanya ya dengan kemudian punya segudang kemampuan gitu, pengalaman gitu ya, yang skalanya internasional, Pak. Masa Pak Erick Thohir ini juga punya klub internasional, Pak, Inter Milan kan. Nah, dengan hal inilah kemudian kita punya harapan bahwa semoga bisa memberi impact baik terhadap urusan dunia sepak bola di dalam negeri. Betul. Ya, harapannya ya sebagai generasi muda kita punya harapan ya sebagai masyarakat. Ini kan kembali kepada yang tadi, kalau dalam negeri itu tergantung sportivitas antara pemain dan masing-masing fans ya. Begitu. Kalau itu sudah dihilangkan dari pikiran dan hati semua satu untuk dunia sepak bola, sportivitasnya bagus. Wah, itu luar biasa sebenarnya, apalagi dengan hadirnya Pak Erick Thohir yang memberikan angin segar dan pokoknya dampak positif bagi dunia sepak bola kita itu. Ya, semoga ke depan ini lebih bagus lah. Itu teman-teman harapan. Jadi kita ngomongin mulai dari Argentina tadi ya. Dari Argentina sampai Indonesia, semoga apa yang tadi disampaikan menjadi lagi-lagi menjadi catatan, sekaligus ya inilah di Walang Bacarita. Jadi harus memang di Walang Bacarita duduknya begini, ceritanya begini, yang penting ada manfaat. Jangan lihat siapa yang bicara, ya, tapi apa yang dibicarakan. Ya, dengarkan apa yang dibicarakan. Dengarkan apa yang dibicarakan. Gitu. Kalau kita mau memulai, semangatnya dari siapa yang bicara, tidak selesai-selesai Republik ini. Betul. Urusan-urusan ini nggak selesai, tapi melihat apa yang disampaikan. Betul. Ada hadisnya kah? Itu ucapannya Ali bin Abu Thalib. Ya. Gitu. Itu teman-teman, terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Alhamdulillah.